Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ibadallah ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum ya talibal ilm. Azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Syekh Ibnu Jama' Al-Kinani Al-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan tentang adab murid bersama gurunya. Adab yang pertama hendaknya apa? Istikharah, nyari guru. Kemudian adab yang kedua tunduk kepada guru, patuh terhadap segala aturannya. Kemudian yang ketiga melihat guru dengan pandangan pemuliaan dan penghormatan. Kemudian yang keempat, mengerti hak guru dan tidak lupa dengan keutamaannya. Kemudian yang kelima, sabar atas sikap kasar atau kurang baiknya akhlak guru, ya, sabar agar kita bisa dapat ilmunya. Kemudian yang keenam, sekarang qala al-mu'allif rahimahullah as-sadis, yang keenam, an yashkura asy-syaikha ala tauqifihi ala ma fihi fadilah wa ala taubihihi ala ma fihi naqisah au ala kasalin ya'tarihi au kusurin yu'anihi. Mensyukuri guru atas tauqifihi, ketika guru menegur, atau bukan, tauqif itu memuji berarti ya. Jadi kalau guru memberikan pujian tentang keutamaan, tentang kebaikan kita bersyukur, terima kasih. Dan juga mensyukuri guru atas celaannya, ya, terhadap kekurangan kita. Jadi kalau dicela guru itu maksud guru itu baik, ya. Guru itu ingin mengoreksi, tapi kadang bentuknya dirasakan oleh murid sebagai bentuk celaan, ya. Kamu kayaknya kurang belajar, kamu kurang murojaah, nah, itu celaan rasanya gitu. Padahal itu adalah koreksi agar kamu lebih maksimal lagi dalam belajar. Maka disyukuri. Murid yang baik, murid yang beradab itu selalu merasakan itu sebagai bentuk perhatian guru, bukan sebagai bentuk celaan atau bulian atau ejekan. Ala kasalin ya'tarihi, atau atas kemalasan yang kadang menyelimutinya. Jadi namanya murid itu bisa rajin, bisa malas. Malas itu manusiawi, manusia itu bisa terjangkit penyakit malas. Maka kadang ditegur oleh guru, kadang tegurannya juga sangat keras gitu, sangat panas, pedih gitu. Tapi disyukuri saja karena guru masih perhatian berarti kepada kita. Kemudian au kusurin yu'anihi, atau kekurangan yang dia alami. Jadi berbagai kekurangan yang dialami oleh murid, sering guru memperhatikan, guru berhenti di sini. Tauqif itu berhenti, maksudnya memperhatikan untuk mengoreksi. Nah, koreksi dari guru ini harus kita syukuri. Ya, alhamdulillah masih punya guru yang perhatian. Kalau murid sama sekali nggak pernah diperhatikan oleh guru, ya itu, ya apa artinya, beda keutamaannya gitu dengan murid yang diperhatikan oleh guru. Makanya kalau ada murid nggak naik kelas, itu lebih diperhatikan guru lagi gitu. Gurunya masih pengen memperhatikan dia, tinggal kelas. Itu jadi husnudon, ya, selalu berbaik sangka saja dengan apapun yang dilakukan oleh gurunya. Au ghairi dzalika, atau selain itu, mimma fihi fi iqafihi alaihi wa taubihihi wa irsyaduhu wa salahu. Dan selain itu dari apa-apa yang dalam memberikan pujian kepadanya atau mencelanya adalah sebagai bimbingan untuknya dan kesolehan baginya. Intinya untuk perbaikan, semuanya adalah koreksi dari guru, perbaikan untuk murid. Wa ya'udu dzalika minasyekh min ni'amillah, dan menganggap hal itu dari guru sebagai apa? Sebagai nikmat dari Allah, di antara nikmat Allah, ya. Perhatian dari guru itu nikmat Allah. Sama seperti perhatian orang tua yang sering disebut anak, kadang orang tua saya bawel gitu. Itu nikmat sebenarnya ketika orang tua itu masih perhatian sama anak. Sebagian orang tua nggak peduli anaknya mau gimana,
Mungkin anak itu senang dengan orang tua yang cuek begitu, karena sepertinya apapun boleh dilakukan gitu. Ketahuilah itu orang tua yang nggak sayang anak sebenarnya. Ya. Kalau orang tua itu sangat sayang kepada anak itu, maka perhatiannya lebih. Kalau perhatian itu lebih, maka tegurannya itu juga lebih. Ya. Semakin banyak ditegur itu bukti semakin perhatian, ya, semakin sayang. Itu diantara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, bi'tina'i asy-syaikh bihi, karena perhatian syekh kepadanya, wa nadhurihi ilaihi, dan pandangannya terhadapnya. Jadi guru yang memperhatikan, memandang, melihat pada muridnya. Fa inna dzalika amilu ila qalbi syekh. Fa inna dzalika amyalu ila qalbi syekh. Sungguhnya itu lebih uh, mencondongkan, ya, lebih condong, lebih cenderung, ya, kepada hati guru. Jadi ketika murid itu menganggap itu sebagai nikmat Allah, ketika murid itu mensyukurinya, maka itu apa? Guru itu semakin cinta kepada murid. Ada murid dicela malah makin berterima kasih sama gurunya, makin rajin belajarnya, padahal dicela. Ada yang lain, satu murid sekali dicela langsung putus asa, langsung nggak berangkat lagi, langsung nggak belajar lagi. Maka guru akan makin cinta kepada yang tahan banting gitu loh, dicela nggak sakit hati gitu, dan nggak perlu sakit hati, ya, celaan guru itu koreksi gitu. Orang yang sekali dicela langsung sakit hati, langsung baperan gitu, langsung putus asa, ya udah nggak bisa menuntut ilmu. Dan nanti dia akan mencari guru yang ideal. Gimana yang ideal? Guru yang nggak pernah menyinggung sama sekali. Itu mungkin sampai kiamat nggak ketemu, ya, sampai mati dia tidak dapat ilmu. Wa ab'atsu ala litina'i bimasalihi, dan semakin membangkitkan semangat guru untuk apa? Lebih perhatian lagi kepada muridnya. Karena murid diperhatikan, dia senang, dia berterima kasih, dia bersyukur, menampakkan rasa senangnya diberi teguran oleh guru. Wa idza auqafahu asy-syaikhu ala daqiqatin min adabin, kalau guru menegurnya atas sesuatu yang rinci dari adab, sesuatu yang detail dari adab, au naki sotin sadarat minhu, atau kekurangan yang muncul darinya, wa kana ya'rifuhu min qablu, padahal dia sudah tahu sebelumnya, si murid sudah tahu, guru negur lagi, fala yudhiru annahu kana arifan bi, maka jangan menampakkan kepada guru bahwasanya dia udah tahu. Jangan ditegur, kamu itu begini-begini. Iya, saya udah tahu. Enggak boleh gitu, ya. Itu enggak beradab kepada guru. Pokoknya jangan sampai mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bantahan kepada guru, ya, yang mengesankan guru itu seperti kawan biasa, nggak boleh, ya. Guru ini harus kita muliakan, nggak boleh gampang nyeplos kepada guru gitu. Jangan disamakan, intinya guru jangan disamakan dengan kawan. Walaupun guru itu menganggap antum seperti kawan, tapi antum tetap menganggap dia sebagai guru. Itu yang baik, adab yang baik begitu, ya. Jangan berlebihan canda dengan guru sampai seperti kawan sendiri. Jadi kalau ditegur dan sebagainya terima gitu, jangan langsung dibantah, jangan kemudian ditanggapi, iya saya udah tahu gitu kan. Ini kan sama kawan kayak gitu, tapi kalau guru enggak, ya, jangan seperti itu kepada guru. Bal yashkuru syekh, bahkan berterima kasih kepada syekh ala ifadatihi, atas faidahnya, ya, hal itu dalika wa'tinaihi bi amrihi, dan perhatiannya kepada urusannya. Fa in kana lahu fi dalika udrun, kalau dia punya udur dalam hal itu, wa kana i'lamu syekh bihi aslah fala ba'sa bihi, dan pemberitahuan dan memberitahukan kepada syekh itu lebih baik, maka tidak mengapa untuk disampaikan kepada syekh. Jadi misalnya syekh mencela, kamu datang terlambat terus gitu misalnya, saya nggak tahu menahu apa alasannya, pokoknya saya melihatnya terlambat aja gitu. Kalau memang antum punya alasan
dan sepertinya ketika antum sampaikan itu ada maslahat lebih bagus, maka nggak mengapa untuk disampaikan. Tapi kalau sekiranya nggak ada maslahat, udahlah terima saja gitu. Antum lebih semangat lagi untuk datang tidak terlambat gitu misalnya. Jadi seperti itu ya. Pokoknya dengan guru itu harus mengalah. Seperti dengan orang tua kita. Antum benar, tapi antum jangan ingin menang di hadapan orang tua, nggak boleh. Antum harus mengalah. Ke orang tua itu harus mengalah. Sebagaimana orang tua itu berusaha ngalah juga kepada anak gitu. Anak pun yang beradab itu apa? Mengalah terhadap orang tua. Antum benar, tapi nggak harus menang. Antum nggak harus merasa menang di hadapan orang tua, di hadapan guru. Jadi intinya jangan kalau berdebat ingin menang, nggak boleh. Pokoknya mengalah saja. Karena itu adalah kebaikan. Guru akan semakin cinta kepada kita sehingga kita mudah untuk mendapatkan ilmu. Wa illa tarokah, kalau nggak ada maslahatnya untuk memberikan alasan maka tinggalkan, nggak usah beralasan. Ila an yatarataba ala tarki bayanil udri mafsadatun, kecuali kalau berdampak ya ketika meninggalkan penjelasan dia nggak menyampaikan udurnya akan berdampak kepada kerusakan. Artinya antum malah mau dipecat dari kelas, udah kamu nggak boleh belajar lagi sama saya. Nah, baru antum boleh memberi alasan ya. Gini sebenarnya saya kemarin terlambat terus karena ibu saya sakit misalnya. Nah, itu pasti akan dikasih ya. Fa yata'ayyanu i'lamuhu bihi, maka harus diberitahukan kepada syekh alasannya kenapa melakukan pelanggaran. Kemudian adab yang ketujuh, alla yadkhula ala syekh fi ghairi majlis al-am, jangan masuk kepada guru di selain majelis umum. Jadi majelis khusus ya, majelis khusus guru sedang duduk dengan orang tertentu atau dengan keluarganya misalnya, jangan masuk ya, kecuali illa bisti'dan, kecuali dengan izin. Nah, kalau masalah izin ini insyaallah orang Indonesia ini ahlinya ya. Kalau masalah ini nggak perlu diingatkan, insyaallah tahu lah. Rata-rata orang Indonesia ini lebih beradab dibanding orang barat, dibanding orang Arab juga. Indonesia ngerti, ada sopan santun begini nih ngerti. Tapi ini perlu diingatkan, kadang-kadang orang ada yang nggak tahu juga. Orang kampung dengan orang kota udah beda itu. Orang kampung tuh sopan, bisa minta izin kalau ada apapun minta izin gitu. Kalau orang kota kadang nyelonong aja gitu, nggak ngerti adab kadang orang-orang kota ini. Jadi tidak boleh jadi selonong boy ya, selonong boy namanya, asal nyelonong. Ada guru lagi duduk khusus dengan orang tertentu, tiba-tiba nimbrung ke situ, minta izin dulu gitu, boleh duduk di sini? Itu nanya, boleh saya ikut gabung? Tanya gitu. Jangan-jangan sedang pembicaraan khusus, pembicaraan rahasia dan sebagainya. Sawaun kana syekh wahdahu au kana ma'ahu ghairuhu, sama apakah syekh sedang sendiri atau syekh sedang bersama orang lain. Syekh sedang duduk, sedang zikir atau sedang baca, antum mau datang minta izin. Jangan tiba-tiba duduk di sebelahnya terus langsung ngobrol gitu, minta izin dulu. Fa in ista'dzana bihaitsu ya'lamu syekh, apabila dia sudah minta izin di mana syekh sudah tahu ya, artinya minta izin sampai syekh tahu gitu. Walam ya'dan lahu, kemudian syekh tidak mengizinkan, insorif, maka berpaling, pergi. Antum nggak boleh gabung, ya udah, nggak usah sakit hati ya. Hanya gara-gara tidak diizinkan oleh syekh kemudian sakit hati, udahlah nggak mau belajar lagi sama dia, udah. Antum bukan penuntut ilmu. Wala yukarriru al-istidan, dan nggak perlu ngulangi izin. Kalau udah nggak diizinkan, udah disuruh pulang ya udah, disuruh minggir ya udah, nggak usah ngulang-ngulang. Wa in syakka fi ilmi syekh bihi, kalau masih ragu, ini syekh tadi udah tahu belum saya minta izin gitu, mungkin suaranya kurang keras atau gimana, fala yazidu fil istidan fauqa thalathi marrat, maka jangan minta izin lebih dari 3 kali ya, maksimal izin itu 3 kali. Itu 3 kali untuk memastikan sampai dengar gitu.
Jadi kalau masih ragu dengar atau enggak, ulangi lagi sampai 3 kali, udah 3 kali udah selesai. Aw thalasi turuqatin bil babi awil halqah, atau 3 ketukan di pintu atau halaqah, misalnya ada pintunya gitu ya, ketuk di pintu 3 kali. Kalau sekali udah didengar dan disilahkan masuk ya masuk, sekali belum, kayaknya belum dengar, ulangi lagi. Kayaknya udah dengar tapi belum diizinkan, coba ulangi lagi. Kalau udah 3 kali nggak diizinkan, sudah berarti memang nggak boleh ya, antum nggak usah masuk. Dan begitu juga ketika bertamu gitu, ini nggak cuma ke guru ya, bertamu kemanapun antum ngetok 3 kali. 3 kali bukan berarti tok tok tok, bukan ya, tok 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 1 kali gitu. Nah, nanti yang kedua sampai 3 kali antum mengulangi dan tidak ada jawaban, maka pulang. Bahkan seandainya antum bertamu dan ada jawaban, maaf nggak sedang menerima tamu, nggak ingin menerima tamu, itu pun antum nggak sakit hati, pulang saja. Itu dalam Islam, itu aturan Islam tuh. Jadi orang bertamu itu kalau ditolak jangan sakit hati, biasa ya. Karena tuan rumah berhak untuk menolak tamu. Itu bukan berarti dia benci antum atau apa, memang sedang apa? Sedang tidak ingin menerima tamu, itu punya hak. Tuan rumah punya hak menolak tamu. Kemudian wal yakun tarkul bab khafifan, dan hendaknya ketukan pintu itu pelan-pelan ya, jangan dobrak, gebrak itu. Ketok saja. Bi adabin bi atrofil asobi, dengan penuh adab dengan ujung-ujung jari. Jadi ketukan ujung jari gitu, bukan ujung tangan ya. Kalau gini ujung tangan, dobrak, gedok, gedor gitu. Tapi ujung jari, pakai kuku, ya kan nggak terlalu. Cuma kalau yakin itu nggak kedengaran, ya ditambah lagi pakai ini lebih keras. Atau begini, memang kalau memang jauh gitu kan, pintunya jauh ke ruangan gitu. Ya, pokoknya yang dirasa bisa sampai kedengaran tanpa berlebihan. Kemudian sumal bil asobi, kemudian dengan jari. Jadi kalau dengan ini masih belum kedengaran, baru dengan jari, ini dengan jari. Suma bil halqah qalilan qalilan, kemudian dengan halqah ini apa? Enggak tahu ini halqah. Lingkaran. Sedikit demi sedikit. Fa in kana al maudi'u ba'idan, kalau tempatnya itu jauh, anil bab dari pintu, wal halqah dan dari halqah ini lingkaran apa ya? Jauh dari pintu dan jauh dari halqah. Fala ba'sa bi raf'i dzalika, maka tidak mengapa untuk lebih mengangkat suara lagi dengan ketukannya ya, bi qadri ma yusma, bi qadri ma yusmi ya, sesuai dengan kadar yang bisa memperdengarkan. La ghair, bukan yang lain, maksudnya bukan lebih dari itu gitu. Wa idza adina, kalau dia mengizinkan, wa kanu jama'atan, dan mereka adalah satu kelompok orang, yuqaddama afdaluhum wa asannuhum, maka didahulukan yang paling utama dan paling tua ya di antara mereka. Bidukhuli wassalami alaihi, untuk masuk dan beri salam kepadanya. Tsumma sallama alaihi al afdal fal afdal, kemudian beri salam kepadanya yang paling utama, kemudian yang utama. Tapi kalau orang udah duduk melingkar, ya bersalaman itu ya dari ujung kanan terus ke kiri dan seterusnya. Wa yanbaghi an yadkhula ala syekh, dan hendaknya masuk kepada syekh kamilal hay'ah, dengan penampilan yang sempurna, mutatahhira al badan, badannya bersih, mandi kalau perlu, wathiyab, dan pakaian, nadifahuma ya, yang paling bersih, yang bersih lah.
badannya bersih, pakaian bersih. Ba'dama yahtaju ilaihi min akhdi dhufrin wa sya'arin wa qat'i raihatin karihatin. Setelah apa yang dibutuhkan kepadanya dari memotong kuku, rambut, sampai menghilangkan bau yang tidak enak ya, tidak bagus, keringat. Jadi gitu. Kalau memang perlu potong kuku dulu, mau menghadap guru aja potong kuku dulu, potong rambut dulu, masya Allah. Itu kalau jarang-jarang ketemu gitu, baru mau ketemu sekali ini. La siyama in kana yaqsidu majlisal ilm, terutama kalau ingin menuntut ilmu darinya. Nah, itu untuk bertamu begitu, untuk menuntut ilmu juga seperti itu ya, dengan penampilan yang baik. Fa innahu majlisu dzikrin, karena majelis ilmu itu majelis zikir. Wastima'in fi ibadah, dan berkumpul untuk ibadah. Jadi harus dengan penampilan yang terbaik. Ya. Jangan disamakan datang ke majelis ilmu seperti datang ke lapangan sepak bola misalnya. Disamakan dengan datang ke tempat-tempat keramaian lain, ke pasar gitu. Jangan disamakan. Sedangkan orang mau pergi kondangan saja itu penampilannya sebaik mungkin gitu. Masa menuntut ilmu ala kadarnya ya. Menuntut ilmu lebih layak untuk kita berpakaian bagus. Sama seperti orang pergi Jumatan. Pergi Jumatan itu harus lebih bagus daripada pergi ke pasar, daripada pergi ke kantor. Ya, pergi Jumatan harus lebih bagus penampilannya. Karena itu perkumpulan untuk ibadah ya, perkumpulan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka harus memiliki hay'ah yang paling sempurna. Wa mata dakhala 'ala syekh, kapan masuk kepada syekh di selain majelis ilmu. Wa indahu man yatahaddatsu ma'ahu, kemudian di sisi syekh ada orang yang sedang berdialog dengan beliau. Fasakatu 'anil hadis, maka mereka diam dari pembicaraan. Au dakhala wa syaikhu wahdahu yusalli, atau dia masuk dan sementara syekh sedang sendiri sholat. Au yadkur, atau berzikir. Au yaktub, atau menulis. Au yutali, atau mutolaah. Fat taraka dzalika, maka dia meninggalkan hal itu. Au sakata, atau diam. Walam yabda'hu bikalamin, jangan memulainya dengan perkataan. Au basti haditsin, atau membeberkan pembicaraan. Fal yusallim, maka berilah salam. Wa yakhruj sari'an, dan keluar dengan cepat. Ila an yahutsahu asy-syekh 'alal mukth, kecuali syekh mendorongnya untuk tetap tinggal di situ. Jadi kalau syekh ingin bersendirian gitu, keluar, pulang. Kalau syekh ingin ditemani, ya udah temani. Fa idza makatha fala yutilu, kalau tinggal bersama syekh maka jangan berlama-lama. Ila an ya'murahu bidzalik, kecuali syekh yang nyuruh. Udah sini aja, nanti bareng kita pulang misalnya, atau nanti keluarnya kalau sudah jam sekian misalnya. Itu terserah. Wa yanbaghi an yadkhula 'ala syekh, dan hendaknya masuk kepada syekh. Au yajlisa 'indahu, atau duduk di sisinya. Wa qalbuhu farihun minasyawagil, dalam keadaan hati kita kosong dari kesibukan-kesibukan. Jadi badan kita udah enggak sibuk nih, upayakan hatinya juga. Kita udah tinggalkan pekerjaan, kita udah tinggalkan kawan dan sebagainya untuk menuntut ilmu atau ingin duduk di sebelah syekh bersama syekh. Badan kita udah enggak sibuk, maka hati kita juga, upayakan hati kita juga ingin fokus memang duduk bersama syekh. Jangan sampai duduk di sebelah syekh tapi antum masih mainan HP sendiri. Nah, ini enggak sopan ya. Duduklah bersama syekh karena ingin istifadah. Kalau enggak istifadah juga minimal ya menghormati, namanya duduk dengan siapapun ya, asalnya itu kita enggak boleh mainan HP sendiri. Duduk dengan orang tua, duduk dengan nenek, kakek. Bertamu ke rumah kakek, nenek jarang-jarang ketemu malah mainan HP.
Neneknya bingung, kenapa ini cucu-cucu pada mainan HP sendiri. Ini datang ke sini mau ngapain? Cuma minta pesangon ternyata ya. Tidak boleh begitu ya. Jadi harus betul-betul menghargai orang tua gitu. Berapa tersiksanya gitu gara-gara nggak megang HP. Tahan 1 jam 2 jam nggak megang HP emang sekarat itu. Enggak ya. Ada orang sakit gara-gara nggak megang HP gitu. Nah, tahan. Bisa kita nggak pegang HP selama beberapa waktu ketika ziarah kepada orang yang mulia. Ketika ada tamu juga upayakan jangan pegang HP dulu. Ketika ada kajian juga upayakan jangan pegang HP dulu. Kecuali antum nyatetnya di HP. Itu kecuali itu. Kalau antum sedang ngaji tapi masih lihat WA, lihat ini, lihat anu, ini tidak beradab ya. Tidak beradab. Mendingan antum di luar gitu. Sudah duduk di majelis ilmu tapi masih mainan sendiri. Ini bukan cuma hatinya nggak fokus, tangannya pun nggak fokus itu. Tangannya sibuk dengan, matanya sibuk dengan selain apa yang di hadapan guru gitu. Selain apa yang diambil dari guru. Kalau sudah bertemu dengan guru di majelis ilmu, upayakan jangan mainan HP lagi. Ini musibah akhir zaman ya. Rata-rata masih banyak orang nggak punya adab dalam hal ini. Terutama kalau kajiannya banyak gitu, ratusan orang atau bahkan ribuan, ya paling belakang mah nggak kelihatan sama guru adalah mainan HP itu tetap nggak beradab ya. Kalau dulu sebelum zamannya HP itu saya Usaimi pernah cerita, dulu kami hadir di majelisnya Syekh, di bagian belakang saya dapati ada satu murid yang duduk sambil selonjor, menjulurkan kaki, mungkin capek, sambil tangannya juga bersandar gitu, capek ya, wajar orang duduk capek itu. Kemudian Syekh Utsaimin masih muda waktu itu menegur, ya akhi jangan begitu. Dia malah menjawab, apa, nggak apa-apa, guru nggak ngelihat kok, Syekh nggak ngelihat gitu. Alasannya begitu. Itu jangan jadi alasan, karena ini majelis ilmu. Guru nggak ngelihat, Allah Maha melihat gitu. Ini majelis ilmu gitu. Harus duduk tetap dengan penuh adab. Dan betul akhirnya Syekh Utsaimin menjadi syekh, menjadi ulama, dan Syekh Utsaimin tahu orang itu yang saya tegur dulu jadi apa saya tahu. Ya nggak jadi apa-apa gitu. Nggak bermutu, nggak dapat ilmu, nggak berkah gitu. Orang kalau nggak punya adab itu baru di dunia ya, artinya hasilnya udah kelihatan seperti apa gitu. Bagaimana dengan di akhirat. Makanya penting orang punya adab itu penting. Ulama banyak mengatakan itu adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Sebelum menuntut ilmu bekali adab ya. Milikilah adab, akhlak ya, yang baik terhadap guru. Jadi harus belajar adab dulu memang. Termasuk adab kepada majelis ilmu. Ini majelis ibadah, orang berkumpul untuk ibadah, jangan malah ngobrol sendiri, jangan main HP sendiri ya, jangan duduk seenaknya ya. Sekedar duduk bersandar saja sampai itu termasuk tidak beradab, kecuali orang yang sakit punggung memang udah nggak bisa duduk tanpa sandaran, itu beda lagi. Kemudian jadi tidak hendaknya apa? Kosongkan hati dari kesibukan-kesibukan. Wadih nuhu sofin, pikirannya juga jernih ya. Pikiran-pikiran lain pokoknya tinggalkan dulu. Kesibukan di kantor tinggalkan dulu. La fi hali nu'asin, jangan dalam kondisi ngantuk juga. Usahakan fresh, mau datang ngaji itu fresh. Makanya jangan begadang tanpa hal yang penting. Kalau kita penuntut ilmu, kalau harus begadang untuk ilmu, tidak masalah. Tapi upayakan ketika datang di majelis syekh jangan malah tidur. Ya, alasannya malam begadang belajar. Walaupun begitu tetap di hadapan syekh, terutama majelis subuh, tuh mungkin banyak orang ngantuk. Tahan. Ya. Upayakan tahan. Kalau ngantuk ya upayakan cari cara gimana biar hilang ngantuknya. Mungkin berwudu, ya. Mungkin apa namanya? Ada pijitan-pijitan yang bisa menghilangkan ngantuk ya, pijit telinga. Antum pijit-pijit telinga ini, itu cepat sekali efektif, ngantuk itu bisa hilang. Kalau antum ngantuk coba tes ini, gosok-gosok bagian sini. Itu ya cara, antum punya cara lain silakan, yang penting bagaimana caranya menghilangkan kantuk itu. Au ghadabin, jangan dalam kondisi marah. Au jau'in syadidin, lapar yang sangat menyengat ya.
Nah itu hal-hal yang pokoknya mengganggu konsentrasi, hilangkan. Au atshin, sangat haus. Au nahwi dzalika, atau yang semisal itu. Jadi lian syariha sadrahu lima yuqal, agar dadanya menjadi lapang terhadap apa yang dikatakan guru. Jadi kalau guru mengkritik pun dia nggak sakit hati. Kalau orang lagi marah dikritik, oh makin marah gitu. Makanya siapkan hati baik-baik biar apa? Siap menerima kritikan, siap menerima koreksi dan seterusnya. Wa ya'ya ma yasma'uhu, dan dia bisa memahami apa yang dia dengar. Wa ya'ya, bukan ya'ya, ya'ya, dia memahami apa yang dia dengar, menampung apa yang dia dengar. Kemudian wa idza hadara makana asy-syekh, kalau dia menghadiri tempatnya syekh, falam yajidhu jalisan, kemudian dia tidak mendapati syekhnya sedang duduk, intadirhu, maka tunggulah, kay la yufawwita ala nafsihi darsahu, sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran. Jangan gara-gara saya belum ada, keluar lagi ngobrol lagi misalnya, nanti ternyata pelajaran dimulai ketinggalan. Jadi sudah masuk menunggu syekh itu lebih baik daripada terlambat. Lebih baik murid yang menunggu daripada syekh yang menunggu ya. Itu termasuk kurang sopan ya, kurang beradab murid yang datangnya terlambat. Fa inna kulla darsin yafutu la iwadalahu, karena setiap pelajaran yang terluput tidak bisa digantikan. Itu zaman dulu. Sekarang mungkin orang bisa bilang, saya kan bisa lihat videonya, saya kan bisa dengar audionya. Walaupun begitu, tetap berkahnya beda ya, berkahnya beda. Wala yatruk alaihi liyakhruja ilaihi, jangan mengetuknya untuk keluar kepadanya. Wa in kana naiman sabara hatta yastayqidho, kalau guru sedang tidur, sabar, tunggu sampai gurunya bangun. Itu zaman dulu begitu ya, orang menuntut ilmu itu datang ke tempat guru. Seperti bahkan sampai setingkat Abu Musa al-Asy'ari itu mau belajar kepada Ibnu Mas'ud. Datang ke rumahnya ingin tanya suatu ilmu, ternyata orang-orang udah nunggu di pintunya, depan pintunya Ibnu Mas'ud banyak, nunggu. Bahkan sampai ketiduran, kadang terkena debu dan sebagainya, badan penuh debu. Demi apa? Menuntut ilmu. Memang hina banget penuntut ilmu, kayak pengemis gitu. Orang yang suka nongkrong depan pintu orang tuh siapa? Pengemis. Itulah penuntut ilmu, dia ngemis ilmu. Jadi sampai segitunya ya. Maka tunggu, gurunya masih tidur, tunggu, jangan ketok-ketok pintu sampai kaget dan sebagainya. Au yansarifa tsumma ya'udu, atau dia pergi dulu kemudian balik ya, tidak masalah. Wasabru khairun lahu, tapi sabar lebih bagus daripada pergi, karena kalau pergi takutnya malah ketinggalan pelajaran. Itu zaman dulu ya, yang namanya orang nggak punya jam, nggak ngerti. Kita mulai pelajaran jam 4, nah dulu kan nggak ada jam, jadi nggak bisa orang tepat waktu seperti zaman sekarang. Nah sekarang dengan adanya jam itu bisa lebih mundobit ya, orang lebih rapi, mengatur jadwal itu lebih mudah. Zaman dulu enggak. Misalnya perjanjian pelajaran pada asar, ya udah pada asar ya relatif. Kalau asarnya lama berarti agak lama, kalau asarnya cepat ya cepat. Tapi kalau pelajaran itu sudah kumpul ya, sholat asarnya udah bareng di masjid, mulai belajar di masjid seperti markas-markas ilmu, itu enak itu, nggak usah nunggu-nunggu. Ini dulu model belajar zaman dulu, tanpa kelas, tanpa ma'had. Jadi belajar itu datang ke tempat guru, kapan guru keluar baru diambil ilmunya, itu zaman dulu begitu ya. Ini yang disebut mulazamah. Aslinya mulazamah tuh kayak gitu, melazimi guru, kemana guru pergi diikuti, itu mulazamah. Jadi nggak pakai kelas, nggak pakai kurikulum, itu belajar tempo dulu seperti itu. Kemudian telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu kana yajlisu fi talabil ilm, beliau duduk dalam menuntut ilmu ala babi Zaid bin Thabit. Tuh lihat,
Ibnu Abbas, seorang mulia dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai duduk di pintunya siapa? Zaid ibnu Thabit. Masya Allah. Hatta yastaiqido, sampai Zaid bangun dari tidurnya. Ini bisa juga duduknya ini duduk pagi loh, nunggu bangun tidur malam hari sampai keluar sholat subuh gitu, ingin mengambil ilmu di pagi hari. Masya Allah. Seperti Imam Ahmad bin Hambal itu biasa pergi belajar itu pagi-pagi buta sebelum subuh. Dia berangkat padahal masih muda, sampai ibunya negur, nak nunggu subuh saja. Ibunya khawatir, orang tua, terlalu gelap ini masih malam. Sampai begitu ceritanya Imam Ahmad ya, belajar itu pagi-pagi buta udah mau berangkat belajar, semangat, masih muda, masih anak-anak. Nah, itulah orang-orang tempo dulu yang kemudian akhirnya sekarang menjadi imam besar ya. Wajar, usahanya itu ada gitu. Ya, hasil itu tergantung dari upaya dan usaha serta tawakal kepada Allah. Fa yuqalu lahu ala nuqiduhu laka. Kemudian dikatakan untuk Ibnu Abbas, apakah enggak perlu kami membangunkannya untukmu? Ya, fa yaqulu la, jangan. Kenapa? Karena Ibnu Abbas ini terlalu mulia, ini keluarga Nabi gitu. Jadi orang-orang menawarkan, perlu saya bangunkan Zaid bin Thabit? Kata Ibnu Abbas, enggak usah. Kesabaran penuntut ilmu begitu. Kemudian pernah ketika Zaid bin Thabit keluar rumah, kemudian mengendarai kendaraannya ya, entah unta entah keledai, Ibnu Abbas pegang kendalinya, nuntunkan, Zaid bin Thabit enggak enak, jangan, engkau keluarga Nabi, engkau ahlu bait gitu. Apa kata Ibnu Abbas? Beginilah kami diperintahkan terhadap ulama-ulama kami. Jadi melayani. Jadi walaupun keluarga Nabi, siap melayani orang yang bukan keluarga Nabi, tapi lebih berilmu gitu. Dan begitulah adab kepada guru ya. Bagaimana mau menghinakan diri dengan melayani gurunya. Wa rubama tala muqamuhu wa qara'athu syams. Bahkan bisa jadi lama menunggu guru keluar sampai dipanasi oleh matahari, kepanasan itu di luar rumah. Masya Allah, sabarnya penuntut ilmu. Dan antum jangan bayangkan di Arab kayak di Indonesia, kepanasan banyak pohon kita itu. Wah, sana pohon rindang tuh enak duduk-duduk. Di sana panas, ya udah kepanasan. Dan rumah di Arab itu nggak ada tritikan ya, apa namanya? Kalau kita atap, ini tembok masih ada sisa tembok gitu kan. Arab nggak ada kayak Ka'bah. Antum lihat rumah Arab tuh kayak Ka'bah itu. Jadi nggak ada atap. Kalau udah kepanasan ya nggak ada atap untuk bernaung gitu. Kecuali di sisi yang mungkin matahari udah condong. Kalau matahari pas di tengah nggak ada tempat bernaung. Ya udah kepanasan. Wa kadzalika kana salaf yaf'alun, dan begitulah ya para salaf melakukan. Para salaf dalam menuntut ilmu itu sesabar itu ya. Demi mendapatkan satu hadis kadang. Diceritakan oleh Jabir bin Abdillah ya, menuntut satu hadis saja sampai perjalanan 1 bulan. Ingin mendapatkan satu hadis, pergi ke Mesir ya, dari Madinah pergi ke Mesir karena katanya di Mesir ada hadis ini. Dia udah tahu hadisnya, cuma ingin dengar langsung dari guru itu. Jadi kalau dia dengar dari orang lain, sanadnya akan turun. Dia ingin dapat sanad yang lebih tinggi, ditempuh 1 bulan perjalanan demi satu hadis. Masya Allah, itulah gigihnya orang dalam menuntut ilmu di zaman itu ya. Makanya kalau zaman sekarang orang malas-malasan ya wajar, karena memang mereka nggak ingin memiliki apa? Keutamaan. Orang sekarang nggak ingin meraih derajat yang tinggi dalam ilmu maupun apa? Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya beda tetap ya, usaha yang berbeda hasilnya pasti berbeda. Kemudian wala yatlubu minasyekh, dan tidak perlu meminta dari syekh iqra'ahu fi waqtin yasyuku alaihi fihi, untuk minta membaca kitab kepada syekh di waktu di mana sangat berat bagi syekh untuk melakukan itu ya. Waktu yang berat bagi syekh untuk melakukannya, waktu panas misalnya atau waktu capek. Aulam tajri adatuhu, atau waktu yang syekh tidak biasa melakukan itu.
bil iqra'i fihi, untuk membacakan kitab kepadanya. Wala yakhtari'u alaihi waqtan khasan bihi duna ghairihi, dan enggak perlu membuat-buat waktu khusus dengan syekh ya, tanpa yang lain, maksudnya ingin spesial ya, ingin menjadi murid khusus gitu. Wa in kana ra'isan aw kabiron, meskipun penuntut ilmunya ini seorang pemimpin atau orang besar gitu, orang kaya gitu, mentang-mentang kaya bisa seenaknya ngatur syekh gitu, enggak, jangan ya, harus beradab. Lima fi minat tarafu wal humq, karena di situ terdapat kesombongan dan juga kepandiran ya, kebodohan, hamko. Ala syekh ya, sikap bodoh ya terhadap syekh, kepandiran terhadap syekh. Wat talabah wal ilm, dan juga kepada para penuntut ilmu yang lain, dan juga kepada ilmu, dia sombong kepada ilmu jadinya. Warubama istahya asyaikhu minhu, bisa jadi syekh malu dari orang itu. Ini jangan sampai syekh sampai merasa malu kepada muridnya ya, murid sombong ini masalahnya. Fataraka li ajrihi ma huwa ahamu indahu, kemudian syekh bisa jadi meninggalkan sesuatu karena permintaan seorang itu yang sombong itu ya, sampai saya meninggalkan sesuatu yang lebih penting ya, meninggalkan majelis lain misalnya gara-gara permintaan seorang amir, pemimpin di waktu itu. Fala yuflihu talib, maka murid yang seperti itu tidak akan pernah sukses. Murid yang membuat sungkan syekhnya ya. Fa in bada'ahu syekh biwaktin, kalau syekh yang memulai menawarkan waktu tertentu atau waktu khusus, li'udrin aikin lahu anil hudur, karena mungkin syekh tidak bisa hadir di waktu yang biasanya gitu, ma'al jamaah, bersama jamaah, aw li maslahatin ra'aha syekh, atau karena ada maslahat yang dilihat oleh syekh, syekh ingin belajar jam 12 malam misalnya, ya nurut sebagai murid. Dan ini terjadi ya, kalau di markasnya Syekh Mukbil dulu ceritakan, guru kami dulu Syekh Manar cerita, di markasnya Syekh Mukbil itu dalam waktu 24 jam pasti ada halaqah. Selama 24 jam pasti ada halaqah. Ada yang buka halaqah jam 1 malam, ada yang jam 2 malam, jam 3 malam, ada saja, pokoknya hidup terus itu. Itu majelis ilmu di markasnya Syekh Mukbil dulu kan, murid sekitar 6 ribuan, jumlah guru juga ratusan gitu kan. Ya udah, ratusan halaqah itu ada sepanjang hari itu. Itulah mulazamah. Jadi enggak ada waktu khusus tertentu, segini jam segini sampai segini, itu enggak, bebas, orang punya aturan. Guru dengan murid sepakat jam berapa terserah gitu. Jadi itu bisa terjadi. Nah ini yang disebutkan ulama seperti ini udah kebiasaan dari dulu seperti itu ya. Kemudian munculnya madrasah, munculnya kampus sekarang dengan waktu-waktu tertentu, itu belakangan. Dulu enggak, dulu semua pelajaran ya udah alami saja, kapan ingin belajar. Dan yang seperti itu masih ada sampai sekarang ya, masih ada di markas-markas ilmu di negeri-negeri Arab, dan di Indonesia pun sebagian masih ada ya, tapi udah langka sekali. Itu adab yang ketujuh. Waktunya udah habis ya, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.